Selamat malam teman-teman. Jadi pertemuan ke-6 yaitu asinkronus di mana kita melakukan isi form dan kuis dan juga ada video mengenai materi di hari itu pertemuan ke-6. Nah, dalam kelas dasar-dasar komunikasi digital, pertemuan ke-6 membahas mengenai komunikasi di media digital. Saya show dulu. Media cyber sebagai media komunikasi. Internet saat ini merupakan media komunikasi yang penting. Internet merupakan komunikasi yang penting, bahkan bukan penting lagi ya. Bahkan internet sekarang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Kadang orang nggak butuh bawa dompet karena uangnya semua sudah ada dalam handphone, ada m-banking misalnya. Dan m-banking pun perlu bantuan internet untuk mengoperasikannya. Jadi internet bukan lagi hal yang penting, justru menjadi kewajiban atau kebutuhan pokok bagi manusia. Hal ini tak terlepas dari karakteristik internet itu sendiri yang berbeda dibandingkan media komunikasi tradisional seperti surat, radio, televisi. Itu udah enggak gitu ya, karena kita udah enggak lagi pakai surat segala macam, kirim via pos. Mungkin masih ada pakai via pos, tapi tidak selalu ya. Sekarang karena orang ngelamar kerja pakai email, semua by email, bahkan ada platform tersendiri yang membuat kita bisa apply pekerjaan. Nah, hubungan atau jejaring tersebut tidak hanya bertipe koneksi dengan dua individu, tetapi juga melibatkan jumlah individu yang bahkan tidak dibatasi. Ini kita next aja. Nah, Graham melihat karakteristik ini dalam konsep kerja teknologi media baru dalam aktivitas manusia sehari-hari. Nah, di sini ada actor network teori ya. Di sini ada users, ada banyak lini masanya, lini masa, ada banyak garisnya yang berhubungan juga pada graphical user interface yang dimana juga ada banyak garisnya yang nyambung juga ke designers. Banyak hal segala macam yang berkaitan dari actor network theory ini. Nah, di sini Jean dan Beer tahun 2008 memberikan 4 tipe untuk mendekati kata interactivity. Yang pertama yaitu struktur yang dibangun dari perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai sistem media. Kita bicara mengenai sistem ya. Ada juga human agency. Nah, di sini melibatkan manusia dan adanya desain maupun perangkat sebagai variabel bebas digunakan. Yang ketiga adalah konsep untuk menjelaskan tentang komunikasi yang terjadi antara pengguna yang termediasi oleh media baru dan memberikan kemungkinan yang selama ini ada dalam proses komunikasi interpersonal. Yang keempat, sebagai konsep yang menghapuskan sekat-sekat sebagai contoh antara pemerintah dan warga negara. Jadi, konsep interactivity di sini adalah dalam pada dunia digital. Sosial media. Sekarang siapa sih yang nggak bisa menggunakan sosial media? Atau sekarang siapa sih yang nggak bisa menggugat orang di sosial media? Atau siapa sih sekarang yang berani melawan netizen? Kan? Dikit-dikit netizen. Bahkan kalau kasusnya seperti yang lagi happening karena ada dokumenternya yang Ice Cold ya bener ya, Ice Cold ya Jessica Wongso itu sama Mirna. Di situ kan kasusnya seperti Krishnamurti di situ yang Instagramnya di take down karena apa? Karena netizen sudah mulai banyak mention nama dia berkaitan dengan hal tersebut. Itu contoh dari interactivity tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah interface. Itu teknologi media baru baik perangkat keras maupun yang lunak. Nah, interface merupakan perangkat lunak yang menghubungkan interaksi antara pengguna dan komputer. Next, kita langsung bahas komunikasinya saja. Berbeda dengan media tradisional seperti buku,
buku, majalah, radio. Dalam media baru, keberadaan dari pengguna tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga aktif dalam memproduksi informasi. Satu contoh, kalau kita nonton YouTube nih, terus suka diminta, misalnya, tolong ya komen di, tolong ya info di kolom komen, kira-kira minggu depan kita kan bahas apa lagi ya, gitu. Nah, nanti audiens yang isi kolom komen tulisannya, oh, nah minggu depan kita bahas mengenai teori komunikasi dong, atau oh minggu depan kita bahas mengenai A dong, B dong. Nah, kalau misalnya oleh si content creator itu membahas yang ambil atau pick dari isi dari konten tersebut atau komen tersebut, maka itu berarti audiens juga merupakan seorang konten creator dalam hal yang tidak langsung. Jadi, si penerima informasi ini juga termasuk dalam konten creator. Bisa dalam hal tersebut. Nah, ada juga Netlingo dan Netspeak. Nah, Netlingo dan Netspeak ini ada atau muncul beriringan dengan munculnya teknologi informasi ya. Kita bahas pertama dulu, kita singgung sedikit mengenai Netspeak. Nah, Netspeak itu diartikan pembicaraan yang seolah-olah menulis atau tulisan. Netlingo sebagai penulisan teks seolah-olah sedang berbicara. Contohnya, Netspeak di sini bahasa dalam internet dan di media cyber mengalami perubahan yang dalam pandangan Davis Crystal menjadi internet language, merupakan medium keempat setelah bahasa tulis, bahasa bicara, dan bahasa tanda, writing, speaking, signing. Jadi ada writing, speaking, signing, kemudian Netspeak. Karena Netspeak ini terjadi tatkala para pengguna atau user di sini melakukan interaksi langsung atau sinkronus seperti di dalam online chat. Kita lagi WhatsAppan sama orang, interaktif kan. Nah, di situ bukan writing, tapi Netspeak. Dalam penggunaan, ini kalau contohnya di sini masih contoh yang lama ya, karena pasti pakai Yahoo Messenger. Misalnya dalam penggunaan Yahoo Messenger, fasilitas ini digunakan sebagai media untuk melakukan obrolan dengan mediasi teks. Nah, teks di sini bukan writing, melainkan Netspeak. Kemudian, Netlingo itu kebalikan dari Netspeak. Kalau tadi Netspeak adalah chatting melalui platform ya, yang interaktif, dapat langsung dijawab. Nah, itu tadi Netspeak. Nah, kalau Netlingo merupakan penulisan dalam media cyber yang seolah-olah tulisan itu yang berbicara. Jadi media cyber dan komunikasi yang mengandalkan teks juga tidak bergeser dari sekedar bahasa teks baku menjadi bahasa teks yang seolah-olah mewakili ungkapan ketika sedang berbicara. Nah, salah satu alasan mengapa bahasa baku yang melibatkan prasyarat ini seringkali dilanggar dalam media cyber. Kenapa? Karena adanya aktivitas pengguna media cyber yang tidak memiliki banyak waktu, hingga pengaruh perangkat teknologi sendiri. Misalnya ada handphone, kemudian ada juga yang namanya keyboard komputer, terus juga harusnya ketika kita dalam surat atau apply pekerjaan, kirim pekerjaan, kita kan perlu tulis di body email ya. Misalkan dengan hormat kepada yang terhormat. Tapi seringkali kita menyederhanakan kata-kata itu dengan kata hai dalam bahasa Indonesia atau HI saja misalnya. Atau mungkin juga kalau kita bersurat kepada orang lain, kirim email atau chat, halo misalnya. Atau juga mau kirim email ke klien misalnya, pakainya dear. Padahal harusnya kan kita menggunakan bahasa teks yang baik. Nah, Netlingo ini berbanding kebalikannya dengan Netspeak tadi. Oke. Nah, kesalahan ketik, kesalahan penggunaan huruf kapital hingga penggunaan tanda baca merupakan kelumrahan dalam Netlingo. Karena teks yang berbicara dan ketika berbicara standar tulisan
tata bahasa tidak menjadi penting atau mengurangi pesan yang ingin disampaikan. Oke, nah teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan dalam grup WhatsApp. Terima kasih.